Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sampaikan pesan-Mu kepada kami semua melalui acara Wanita Surgawi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami mohon Bapa berbicara kepada kami. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, berdasarkan Roma pasal 8 ayat yang ke-28, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang bijak, orang cerdas, siapapun dia, orang beragama maupun tidak, orang yang percaya Tuhan Allah maupun ateis, kalau mengerti bagaimana memanfaatkan kesempatan adalah orang-orang yang beruntung. Kesempatan itu adalah harta. Harta atau bisa dikatakan sebagai tangga untuk meraih harta, kekayaan, kemuliaan. Tentu harta, kekayaan, kemuliaan sesuai dengan konsep masing-masing orang. Tetapi bagaimanapun orang yang bisa menggunakan kesempatan itu adalah orang yang beruntung. Orang yang kaya, bisa kaya hikmat, kaya pengetahuan, juga bisa kaya kekayaan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kekayaan dunia bukan tujuan, kehormatan manusia bukan tujuan, kemuliaan duniawi juga bukan tujuan. Tujuan kita hanya Tuhan dan kerajaannya. Dan untuk bisa mencapai itu, hidup kita harus diubah. Hidup kita harus diubah. Ya saudara-saudaraku, hidup kita harus diubah. Hidup kita harus diubah menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah. Dan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah itu standarnya adalah Tuhan Yesus. Maka dikatakan di Roma pasal 8 ayat 29, supaya Yesus anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus sudah memulai perjuangan untuk menjadi serupa dengan, maksud saya untuk menjadi manusia yang segambar serupa dengan Allah Bapa. Adam gagal, Adam pertama gagal, Adam terakhir Yesus berhasil menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah Bapa. Dialah model manusia yang Allah kehendaki. Dan kita orang percaya tujuan hidupnya itu Tuhan dan kerajaannya, dan untuk itu kita harus mencapai kehidupan yang segambar dan serupa dengan Allah. Yesus telah menjadi yang sulung. Dia telah memulai dan dia berhasil, saudaraku. Nah, Allah memakai setiap kejadian dalam hidup kita untuk membentuk kita atau mendewasakan kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Tidak ada kejadian yang tidak memiliki manfaat di dalam hidup kita terkait dengan proses menjadi serupa dengan Yesus. Tidak ada peristiwa hidup baik yang kita dengar
kita lihat, apalagi yang kita alami. Semuanya, saudaraku, bisa menjadi sarana Tuhan mengubah kita. Nah, masalahnya terletak pada kita. Apakah hal-hal tersebut, kejadian-kejadian tersebut, baik yang kita lihat, kita dengar, apalagi yang kita alami, kita terima sebagai kesempatan untuk berubah. Sebagai kesempatan untuk berubah, saudaraku. Itu masalahnya. Faktanya, saudara, banyak orang Kristen yang menganggap sepele atau menganggap remeh kejadian-kejadian yang dia alami. Kita cenderung begitu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu tanpa mau menemukan pelajaran apa, ya, tanpa berusaha untuk menemukan pelajaran apa yang kita peroleh dari apa yang kita dengar dan yang kita lihat itu. Itu, saudaraku. Jadi banyak kesempatan-kesempatan berharga yang berlalu sia-sia, saudara. Jadi dari apa yang kita dengar, kita lihat, kita renungkan, kita kaitkan dengan hal-hal rohani, pasti ada pelajaran rohania. Ada nasihat Tuhan di situ. Ada arahan Tuhan di situ. Ada mentoring Tuhan di situ. Apalagi dari apa yang kita alami. Wah, itu lebih kuat mengubah kita. Ya, dari apa yang kita alami, ya saudaraku, baik itu hal-hal kecil, hal-hal sederhana, sampai apalagi ya hal-hal besar. Kejadian atau peristiwa yang bisa menyita pikiran, perasaan kita, atau yang kita anggap sebagai hal yang besar, itu pasti dampaknya juga besar. Kesalahan banyak orang, banyak kita juga adalah ketika kita ada di dalam suatu masalah tertentu, kita hanyut, tenggelam dalam masalah tersebut. Apakah itu sesuatu yang merugikan atau sesuatu yang kita anggap menguntungkan? Apakah itu sesuatu yang membuat kita berduka atau membuat kita sukacita? Kalau hal itu membuat kita duka cita, kita merasa dirugikan, sering kita hanyut di dalam perasaan duka cita, merasa dirugikan, dilukai, hanyut di situ. Dan biasanya orang akan, ya bagi orang beragama atau orang Kristen ya, khususnya ini saya dalam konteks orang Kristen, berurusan dengan Tuhan hanya karena mau menyelesaikan masalah tersebut. Tapi tidak mempersoalkan apa nasihat Tuhan bagi kita, apa mentoring Tuhan bagi kita, arahan Tuhan bagi kita melalui persoalan tersebut. Lupa. Apalagi kalau hal itu melukai kita, saudara, menyakiti kita. Ya, hal-hal besar seperti dikhianati pasangan hidup. Ya. Banyak ibu-ibu yang menanyakan masalah mereka kepada saya. Maksud saya minta petunjuk, bimbingan, nasihat ya terkait dengan kehidupan mereka yang sulit ya,
hati mereka yang kecewa karena dikhianati oleh pasangan hidup. Dan saya perhatikan banyak mereka yang tenggelam di dalam masalah-masalah mereka itu. Hanyut. Ya. Ya tentu saya memberi nasihat ya bagaimana bersikap ya. Tetapi setiap individu harus menemukan apa arahan Tuhan melalui persoalan tersebut. Tepatnya, bagian apa dalam hidup kita yang mau diubah Tuhan? Ya. Kalau masalah itu berat sekali, sangat berat, saudaraku, itu dampaknya akan jauh lebih besar, dampak positifnya ya. Kalau menyadari saudara-saudaraku bahwa peristiwa-peristiwa itu mengandung, memuat nasihat dan arahan Tuhan. Tuhan sedang memproses kita. Nasihat dan arahan Tuhan, saudaraku. Nasihat dan arahan Tuhan. Pasti ada arahan Tuhan ya saudara-saudara. Tetapi banyak orang tidak mau menangkap ya pesan Tuhan atau hikmah atau pelajaran rohani di balik persoalan yang dialaminya ya. Apalagi kalau persoalan itu berat ya. Rasanya hidupnya ini malang, ya rasanya langit hidupnya rubuh. Maka biasanya orang kalau berurusan dengan Tuhan hanya ingin supaya masalahnya cepat selesai. Padahal saudara, kalau dia mencari Tuhan dan memberi diri diubahkan Tuhan terus, untuk menjadi manusia sesuai dengan rencana Allah ya, manusia yang berkenan kepada Bapa yang serupa dengan Yesus itu, Tuhan pasti membela. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menyelesaikannya, pasti. Ya pasti. Nah, sekarang tinggal saudara percaya tidak, saudara. Sambil contoh seperti tadi seorang ibu yang dikhianati suami. Nah ini memang tidak mudah ya, bicara mudah, memberi saran nasihat gampang, tapi kalau praktek waduh luar biasa saudara, sulitnya. Misalnya itu tadi, ya sudah dihadapi saja. Jangan menjadi gusar, tenggelam, hanyut, sampai akal sehatnya hilang. Ya biasanya melakukan tindakan-tindakan yang justru malah merusak, menghancurkan. Mestinya dia tetap tenang, doa bersama Pak Eras jam 5 pagi, rajin terus mendengar suara kebenaran, jangan ambil keputusan apa-apa dulu, duduk diam di kaki Tuhan, ya. Tuhan pasti berbicara. Juga jangan merasa harus ada konselor. Wah, kalau tidak ketemu konselor, rasanya saudara tidak bisa memiliki kebijaksanaan atau keputusan. Konselor agung itu Tuhan. Kalau saudara duduk diam di kaki Tuhan, jangan hanya 15 menit, 1 jam, 2 jam, saudara pasti mendengar suara Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Banyak orang Kristen bicara tentang Tuhan, bicara mengenai Yesus, tapi tidak pernah ketemu. Dia hanya ketemu di dalam fantasinya melalui khotbah, baca buku, atau melalui pendidikan sekolah tinggi teologi. Nah, ini sudah menjadi penyakit banyak orang Kristen, aktivis, bahkan pendeta. Temui Tuhan, kan Allah itu hidup, saudaraku. Ya, temui Tuhan. Perkarakan masalahmu di hadapan Tuhan. Terus menerus sampai saudara benar-benar mengerti apa
maksud Tuhan di balik semua peristiwa hidup yang saudara alami. Jadi saudara, pertama jangan gerubak-gerubuk ya. Pertama jangan saudara ngotot untuk segera bisa keluar dari masalah itu. Tapi temukan apa hikmah atau pelajaran rohani yang saudara bisa timba, saudara bisa terima dari persoalan itu. Ini masalah tadi ya, masalah suami ya bagi ibu-ibu. Bagaimana dengan masalah pekerjaan ya? Ada maksud Tuhan. Pasti bisnis, pergumulan di masalah bisnis. Ya, saya menemukan satu hal, ada orang-orang yang memang diizinkan bangkrut. Sebab kalau tidak bangkrut ini berbahaya, saudara. Menjadi sombong, sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, jangan sampai saudara masuk neraka gara-gara saudara tidak pernah bangkrut. Bangkrut dalam bisnis ya. Saya tidak mendoakan saudara dan berharap saudara bangkrut. Mestinya idealnya tidak perlu. Kalau saudara bisa dinasehati Tuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dibentuk lewat suara Tuhan, ya, melalui khotbah, melalui nuranimu, Tuhan tidak perlu hajar saudara atau memberi pelajaran kepada saudara melalui persoalan hidup yang berat. Tidak perlu. Sebenarnya banyak kejadian yang menyakitkan itu merupakan peringatan Tuhan bagi kita. Maka ada orang yang berkata begini, saya ini tidak punya salah Pak Pendeta. Dari kecil saya sudah ke gereja. Ya. Saya baik-baik jadi orang Kristen. Anak-anak saya pun juga saya bimbing untuk ke gereja, Pak. Kenapa Tuhan ya menimpakan persoalan ini kepada saya? Saudara, Tuhan itu tahu ya. Saudara mestinya bertumbuh menjadi manusia yang agung di mata Allah. Sesuai rancangan Allah atau sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara merasa sudah menjadi Kristen yang baik. Tapi saudara tidak bertumbuh sebagaimana mestinya saudara bertumbuh. Tahukah saudara nanti di kekekalan, kalau saudara bertemu dengan Tuhan, saudara baru akan sangat menyesal betapa agung dan mulianya Tuhan. Dan orang-orang yang layak dimuliakan dengan Allah atau bersama dengan Yesus maksudnya. Ya, bukan dengan Allah ya, dengan Yesus, maaf kata yang benar, dimuliakan oleh Allah Bapa. Siapa yang dimuliakan oleh Allah Bapa? Tuhan Yesus, anak tunggalnya bersama kita. Jadi ketika saudara melihat keagungan Tuhan, saudara baru tahu bahwa orang-orang yang layak dimuliakan harus orang-orang yang agung. Nah, saudara dalam perjalanan hidup, saudara tidak bertumbuh secara normal. Tidak growing secara proporsional. Lalu apa yang terjadi? Saudara harus dikejutkan oleh masalah. Supaya saudara memandang Tuhan dan menjadikan Dia tujuan hidup saudara. Nah, orang-orang Kristen seperti ini kadang-kadang dijelaskan juga tidak mau mengerti. Salahku itu apa toh Pak? Loh, you nggak salah. Saya tidak salah menurut kamu. Tapi di mata Tuhan kamu tidak bertumbuh. Sedangkan kesempatan hidupmu hanya satu kali di dunia ini. Apa salahku sampai aku harus mengalami keadaan ini? Tuhan mau menghindarkan saudara dari penyesalan di kekekalan nanti.
Maka Tuhan kejutkan saudara dengan peristiwa-peristiwa hidup yang mestinya membuat saudara itu sadar. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mau mengerti, saudaraku. Ia tenggelam dalam masalah yang dialami itu. Kalaupun berurusan dengan Allah hanya karena mau dibebaskan, dilepaskan dari masalah yang dia hadapi. Padahal masalah yang terbesar itu bukan masalah itu sendiri. Masalah terbesarnya itu nanti di kekekalan. Jadi kaum ibu, kaum wanita, jangan merasa saudara itu warga kedua, warga yang lebih rendah dalam kerajaan surga dibanding pria. Semua kita adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Kaum ibu, kaum wanita juga punya hak yang sama dengan pria untuk mewarisi kerajaan Allah. Jadi bersyukur kalau Tuhan memperlakukan saudara seperti yang sekarang saudara alami. Juga ada wanita-wanita yang sampai usia di atas 30 belum menikah. Jangan saudara merasa ini sebagai suatu kecelakaan. Ya. Ada juga yang menganggap kutuk. Bisa juga itu hukuman karena beberapa kausalitas atau penyebab. Tetapi bagaimanapun kalau saudara mengasihi Tuhan, keadaan lajang atau keadaan belum menikah, atau keadaan tidak menikah atau lajang itu keadaan yang terbaik. Yang saudara tidak akan pernah sesali. Oh haleluya. Sekarang saudara merasa kesepian, merasa mungkin kurang normal ya. Normalnya orang menikah. Itu di timur ya. Kalau di barat orang tidak menikah juga sudah normal ya. Kalau di timur atau di masyarakat tertentu, kalau sudah usia di atas 30 tahun tidak menikah, dianggap ya kurang lengkap hidupnya. Dia 40 tahun, wah, dianggap perawan tua. Ya. Ya jadi label PT atau perawan tua itu label kurang baik. Tetapi kalau saudara mengikuti Truth ID, apa yang saya khotbahkan, saudara tahu bahwa tidak menikah itu tidak menjadi masalah. Bukan masalah sama sekali. Ya, bukan masalah sama sekali. Bahkan saya mengatakan lebih baik tidak menikah daripada menikah lalu ketemu orang yang salah. Oh, menyesal saudara, menyesal. Saudara diperbudak oleh pria-pria yang dikuasai kuasa gelap. Dan Anda hanyut di dalam kehidupan yang merenggut kemanusiaan saudara. Ini benar. Engkau kehilangan kemanusiaan karena menikah dengan orang yang salah. Itu benar. Lebih baik tidak menikah. Tetapi apapun keadaan kita mestinya saudara itu di dalam kehendak Allah. Menikah atau tidak menikah itu di dalam kehendak Allah. Jadi kalau saudara belum atau tidak menikah, jangan merasa saudara kurang lengkap. Jangan. Jangan melecehkan Tuhan dengan pikiran itu. Saudara menjadi kekasih Tuhan. Ya, menjadi kekasih Tuhan. Nah, itu yang indah sekali, saudara. Itu yang indah, lebih indah, saudaraku. Atau saudara pasangan yang tidak memiliki anak. Ini juga menjadi masalah di beberapa suku. Kalau tidak punya anak itu dianggap aib. Bahkan ada juga masyarakat yang memandang kalau anaknya belum laki-laki itu belum lengkap. Ada loh orang tua yang menyuruh anaknya untuk cerai dengan pasangannya karena pasangannya atau istrinya tidak memiliki anak. Atau disuruh nikah lagi supaya punya anak laki-laki. Wah,
Dia pikir anaknya itu seperti kambing gitu untuk bisa beranak dan memiliki keturunan sesuai dengan keinginannya. Nggak boleh gitu, saudara, nggak boleh gitu. Tidak memiliki keturunan juga tidak apa-apa. Alkitab berkata, berbahagialah ibu-ibu yang mandul, gimana? Ya kan? Nah, saudaraku, keadaan-keadaan yang kita tidak suka kita alami, itu dijadikan Tuhan berkat. Anda pasti pernah dengar ya, orang berkata blessing in disguise, ya, berkat di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, ya, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keruwetan, ya, blessing in disguise. Tuhan memberkati kita lewat keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Jadi itu berkat. Saudara bisa berkata, aku tidak mengerti Tuhan, tetapi aku percaya. Saudara, miliki cara pandang yang berbeda dengan anak dunia. Miliki cara pandang atau perspektif yang berbeda dengan anak dunia. Satu kalimat yang saya sudah pernah ucapkan, saya pernah utarakan, dan saudara ingat ini. Tuhan tidak pernah memberi yang tidak terbaik. Tuhan tidak pernah memberi yang tidak terbaik. Kalimat lain, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Jadi keadaan yang kita alami, yang kita rasakan tidak baik, ternyata baik. Nah, kita harus melihat kehidupan ini dari sudut pandang kekekalan. Ini yang penting. Kita harus memandang hidup ini dari sudut pandang kekekalan. Kalau saudara tidak memandang hidup ini dari sudut pandang kekekalan, saudara tidak akan pernah bisa berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu core bisnisnya, ya, urusan utamanya itu mau menyelamatkan hidup kekal kita nanti. Jadi bukan terpaku pada masalah fana. Tuhan mau menolong saudara dari persoalan-persoalan sakit penyakit, dari persoalan ekonomi, dari persoalan rumah tangga, dan masalah lain. Tetapi apalah artinya, saudaraku, kita mendapat jalan keluar dari masalah-masalah fana, tetapi kita terhilang di kekekalan. Maka cara pandang kita harus cara pandang kekekalan. Saya bicara ini kalau saudara tidak mengerti, ya tidak akan pernah ngerti. Jadi ketika kita melihat sesuatu, saudara harus mengkaitkan dengan kekekalan. Saudara mungkin berkata, kok begitu amat, Pak? Oh iya, karena saudara dan saya ini makhluk kekal. Kita bukan seperti hewan yang hari ini hidup, besok mati, atau lusa mati, atau minggu depan, bulan depan, tahun depan mati, finish. Udah, finish. Kita tidak. Kita adalah orang-orang yang memiliki keberadaan kekal. Tubuh bisa mati, tapi jiwa roh itu kekal yang akan mendapatkan tubuh baru di kekekalan. Mestinya cara pandang kita adalah bahwa hidup kita yang sesungguhnya itu nanti. Bukan hari ini, bukan sekarang. Sekarang ini hanya persiapan untuk kekekalan. Nah, kalau berpikir cara yang benar ini, masalah apapun yang saudara hadapi, dari masalah kecil sampai masalah besar, saudara kaitkan dengan proses pembentukan Tuhan, proses pendewasaan, saudara menjadi lebih kokoh dan lebih kuat menghadapi setiap keadaan, setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup saudara. Nah, ini rahasianya ya.
Ini rahasianya. Jadi saudara harus memiliki cara atau sudut pandang yang benar. Ya, saudara harus berubah. Ya, harus berubah, cara berpikirmu itu harus berubah. Saya percaya firman ini akan mengubah saudara. Bersukacitalah jadi anak-anak Allah yang memiliki berkat berlimpah melalui setiap kejadian yang terjadi. Dari apa yang saudara dengar, saudara lihat, itu ada suara Tuhan, ada nasihat Tuhan, ada mentoring Tuhan di situ. Apalagi dari kejadian-kejadian yang kita alami. Wah, itu nyata benar saudaraku. Nyata benar ya pembentukan Allah dalam hidup kita. Nah, sekarang dari aspek lain yaitu dari kesenangan. Maksud saya begini, kita itu bisa lupa diri ketika kita menerima banyak berkat, ya, berkat jasmani, maksudnya naik pangkat, gaji naik, sukses dalam karir, berhasil dalam bisnis. Saudara lupa saudara, tenggelam di dalam kesenangan. Ini dia. Ini. Padahal kejadian itu bisa mengandung dan pasti ya pelajaran rohani untuk kita. Jadi kalau penderitaan bisa menjadi sarana Allah mengubah kehidupan rohani kita, ya penderitaan. Bukan penderitaan juga mestinya bisa menjadi cara Allah mengubah kita. Nah, ironisnya justru keadaan baik itu seringkali membuat orang Kristen terlena. Ya, tidak punya masalah, semua serba baik ya, running well, smooth. Wah, lupa. Maka tidak heran ya, Tuhan bisa mengizinkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu kita alami. Maka ketika kita dihujani dengan berkat jasmani, tidak ada masalah fisik, ya sehat, semua serba lancar, kita tetap mencari Tuhan, lebih giat mencari Tuhan. Nah, di situ Tuhan akan mempercayakan kepada saudara pekerjaan-pekerjaannya dan kebenaran-kebenarannya. Jadi harus dipahami yang namanya pencobaan itu bukan hanya pada waktu kita dihina. Waktu kita dipuji-puji juga pencobaan yang besar, bahkan bisa lebih besar. Pencobaan itu bukan hanya pada waktu kita dikhianati. Pada waktu kita tidak dikhianati orang, keadaan kita serba baik, itu pun keadaan yang membahayakan. Itu pun pencobaan maksud saya yang tidak kalah bahayanya. Bukannya pada waktu kita miskin, ya kita diproses menjadi dewasa. Itu pencobaan ya. Kekayaan yang berlimpah itu jadi pencobaan yang lebih berat. Mestinya itu pun cara Allah memproses kita untuk kita menjadi dewasa, saudara. Nah, jadi saudara, ketika kita dalam keadaan yang saya beri label negatif ya, masalah rumah tangga, ekonomi berantakan, dikhianati, dihina orang dan lain-lain, cara Allah mendewasakan kita. Tapi pada waktu kita dipuji, disanjung, banyak uang, naik pangkat, itu pun cara Allah mendewasakan kita dan harus kita temukan juga
pelajaran rohani di balik semua itu. Jadi saudara-saudara jangan hanyut, jangan tenggelam di dalam suasana euforia karena berlimpah berkat jasmani, terhormat, disanjung, dipuji orang. Harus tetap berurusan dengan Allah dan memperkarakan mengapa sekarang bisnisku maju, kenapa aku naik pangkat, kenapa aku jadi orang terhormat, mengapa jalanku lurus, jalanku mulus, tak ada masalah, tubuhku sehat. Apa yang engkau mau ajarkan kepadaku Tuhan? Nah ini masalahnya, banyak orang kalau lagi susah cari Tuhan ya. Banyak uang tidak cari Tuhan. Kalau susah baru cari Tuhan. Kalau sehat jalan-jalan. Kalau sakit ke gereja. Aduh kalau lagi sakit doa puasa. Kalau lagi sehat jalan-jalan. Wisata. Bukan tidak boleh wisata boleh. Tapi jangan kita mengorbankan kesempatan waktu untuk mencari Tuhan dengan wisata. Dalam beberapa kesempatan saya juga berdoa, Tuhan tolonglah buat keadaan ini tidak seperti ini. Supaya aku melayani Engkau tidak terganggu ya Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan seringkali tidak mengabulkan doa saya. Tuhan tolonglah jangan ada keadaan seperti ini. Aduh Tuhan ini mengganggu pelayanan saya. Memang masalah ini mengganggu pelayanan kamu Erastus. Tapi kalau nggak ada masalah ini kamu tidak bertumbuh. Akhirnya ya terserah Tuhan. Wes ikut saja ya. Aku berserah pada pengaturanmu. Memang tidak mudah saudara. Ya puji Tuhan saudara dengan kebenaran ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian disadarkan Tuhan. Bahwa setiap kesempatan baik itu menyenangkan atau tidak, ya sehat atau sakit, berlimpah atau kekurangan, semua itu merupakan cara Allah mendewasakan kita. Jadi kita harus memiliki cara pandang kekekalan, jangan lupa ini saudara. Semua harus dilihat dari sudut pandang kekekalan. Ketika engkau dalam kemiskinan, saudara berkata, ini enggak lama. Tapi ketika kamu kaya berlimpah harta, katakan juga kalimat yang sama, ini enggak lama. Ketika engkau dipuji, disanjung orang, atau kau dihina orang, sama, ini enggak lama. Ketika ditindas, diperlakukan tidak adil, Anda menjadi kuat ketika berkata, ini tidak lama. Tapi ketika Anda dipuji, disanjung, diangkat, Anda juga berkata, ini tidak lama. Sebab semua akan berakhir. Semua pasti berakhir. Pasti ada ujungnya, puji Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa ujung daripada perjalanan hidup kita adalah Tuhan semesta alam yang menjadi pelabuhan akhir hidup kita. Dan itu yang menjadi tujuan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, saudaraku, maka kita akan benar-benar menjadikan semua peristiwa hidup pelajaran rohani agar kita memiliki kedewasaan, agar kita memiliki kesempurnaan. Dan kita bisa bersyukur atas setiap peristiwa, bukannya pada waktu kelimpahan, tapi juga pada waktu kekurangan. Bukannya pada waktu kita sehat, tapi juga pada waktu kita sakit. Maka cara pandang kekekalan ini harus saudara pahami, saudara miliki. Harus saudara pahami, saudara miliki, saudaraku sekalian. Saya bersyukur melalui peristiwa-peristiwa hidup yang saya alami juga, saudara. Tuhan itu merubah saya luar biasa. Karena karakter saya ini buruk sebenarnya.
Mungkin juga lebih buruk dari kebanyakan orang, temperamen saya. Tapi Tuhan proses lewat banyak peristiwa yang kemudian merubah saya. Ada satu lagu yang saya tulis, saudara. Kau merancang yang kau pandang, ku perlu. Di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Ya, kau merancang yang kau pandang ku perlu. Kau merancang yang kau pandang ku perlu. Itu luar biasa. Di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerahmu. Tangan penjunan maha bijaksana. Saudara, Tuhan itu memakai semua sarana untuk mengubah kita. Kau merancang yang kau pandang ku perlu. Jadi keadaan kita ini keadaan yang terbaik. Dan jika kita memiliki cara pandang seperti ini, kita dapat menemukan pelajaran rohani. Menemukan mutiara di dalam pergumulan dan persoalan hidup tersebut. Luar biasa, bukan? Ayo menjadi Kristen yang dewasa. Tidak mudah bersungut-sungut, merengek-rengek, dan dengan mudah sering membujuk-bujuk Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara dengan cepat. Tuhan akan selesaikan kok. Tuhan itu bukan Tuhan yang senang saudara menderita. Tuhan mau Anda damai sejahtera, terutama nanti di kekekalan. Jadi bersyukur untuk setiap peristiwa yang saudara alami hari ini. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, kalau keadaanmu baik-baik, sehat, berlimpah materi, tak ada masalah, jangan tenggelam. Ya, jangan hanyut di situ. Tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk fokus kita arahkan ke Tuhan, saudara. Jangan lupa setiap hari doa bersama saya jam 5 pagi. Setiap hari. Jangan terlambat ya. Sediakan waktu. Kalau saudara punya smart TV, bisa saudara ikuti lewat TV dengan wajah yang lebih besar dan huruf lagu yang saudara bisa baca dan nyanyikan. Dan suara yang lebih keras. Pada hari-hari tertentu doa puasa, ikut doa puasa. Alami Tuhan, alami kehadirannya. Ya, alami Allah yang hidup. Itu. Saudara-saudaraku, saya percaya lewat Truth ID saudara diubah Tuhan. Jangan membuang waktu dengan sia-sia untuk hal yang tidak perlu. Ya, dengarkan khotbah saya di Truth ID, kan di situ banyak nasihat yang akan memberi kekuatan dan penghiburan kepada saudara. Doakan agar kami tetap dipercayai Tuhan dalam pelayanan ini. Truth ID tetap dipakai Tuhan dan dukunglah pelayanan kami. Doakan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Elohim Yahweh untuk firman-Mu yang Kau telah berikan. Untuk saya juga firman ini, Bapa, terima kasih untuk kami semua.
Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Dan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Sampai bertemu di Wanita Surgawi di acara mendatang. Tuhan memberkati.